Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 dari Prodi PGMI 6 semester 4. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah media dan sumber belajar di SD ataupun di MI dengan ibu dosen yaitu Ibu Andina Halim Sarambe MPD. Nah, kali ini kami akan membawakan materi tentang tata surya. Nah, apa sih tata surya itu? Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Ayu Sundari, yang kedua yaitu Amelia Andini, yang ketiga Siti Hafsah Siregar, yang keempat Ayu Mutia Nenggolan, yang kelima Bunga Surya Rejeki, yang keenam Nurbaiti Fitri, dan yang ketujuh Alfiandari. Nah, mohon disimak ya adik-adik penjelasan dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sundari, NIM 0306193228. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih pengertian tata surya itu. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari atau semua objek yang terkait di dalamnya yang terikat oleh gaya gravitasi seperti planet, meteor, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Amelia Andini dari kelompok 1 Sumber Media. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan tata surya. Tata surya atau solar system terdiri dari matahari, planet serta benda-benda langit lainnya seperti satelit, komet, meteor, dan asteroid. Tata surya dipercaya terbentuk sejak 4.600 juta tahun yang lalu, yang merupakan hasil penggumpalan gas debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari. Matahari mengandung sekitar 99,87% bahan pembentuk seluruh tata surya. Ada dua paham yang berhubungan dengan tata surya, yaitu paham geosentris dan paham heliosentris. Paham geosentris dikembangkan oleh Claudius Ptolemeus atau Ptolemy sekitar tahun 150 TM. Menurut paham geosentris, bumi merupakan pusat dari jagat raya. Bulan berputar mengelilingi bumi dengan orbit yang paling dekat, sementara bintang-bintang terletak pada bulatan angkasa yang besar dan berputar pada orbit yang paling jauh. Yang berikutnya ada karakteristik matahari sebagai anggota tata surya. Anggota tata surya merupakan benda-benda angkasa yang pergerakannya selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Anggota tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, satelit, komet, dan asteroid. Planet-planet beredar mengelilingi matahari dengan orbit tertentu yang berbentuk elips. Selain benda-benda tersebut, ternyata ada benda lain yang merupakan anggota tata surya, yaitu satelit. Satelit merupakan benda angkasa yang mengelilingi planet. Contoh yang termasuk satelit adalah bulan. Bulan merupakan satu-satunya planet bumi yang bergerak mengelilingi bumi. Setiap hari matahari terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Dahulu orang mengira bahwa bumi yang kita tempat ini merupakan pusat dari jagat raya. Artinya, semua benda di langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet beredar mengelilingi bumi. Munculnya anggapan ini karena kita melihat seolah-olah benda-benda langit itulah yang bergerak. Kita dapat mengamati seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat sebagai pusat jagat raya. Orang yang pertama kali menentang bahwa bumi sebagai pusat jagat raya adalah Nicolaus Copernicus. Sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari pada polesnya sekali dalam. Ketika bumi berputar, ada bagian bumi yang mengarah
ke matahari dan ada pula bagian bumi yang tidak mengarah pada matahari. Bagian bumi yang mengarah ke matahari akan mendapat sinar dari matahari dan bagian yang tidak mengarah pada matahari tidak mendapat sinar matahari. Keadaan di mana bagian bumi terkena sinar matahari disebut keadaan siang dan keadaan di mana bagian bumi tidak terkena sinar matahari disebut malam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar mengelilingi matahari disebut 1 tahun. Selain mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Cahaya matahari yang sampai ke bumi pada waktu pagi dan sore terasa kurang panas dibandingkan dengan siang hari. Mengapa demikian? Pada waktu pagi dan sore dari cahaya matahari yang sampai ke bumi arahnya tidak tegak lurus, melainkan condong atau miring. Sedangkan pada waktu siang hari, cahaya matahari yang menuju bumi arahnya tegak lurus karena letaknya miring atau condong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari, NIM 0306193228. Saya dari PGMI 6 semester 4 dari kelompok 1. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang meteor. Nah, apa sih meteor itu? Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi yang sering kita sebut dengan bintang jatuh. Penampakan ini disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan ram, bukan oleh gesekan sebagaimana anggapan umum pada umumnya. Pada saat ini, meteorit memasuki atmosfer meteor yang sangat terang, lebih terang dari penampakan planet seperti planet Venus. Nah, jika suatu meteorit tidak habis terbakar dalam perjalanan di atmosfer dan menyampai permukaan bumi, benda yang dihasilkan disebut dengan meteorit. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk impact crater. Nah, berikut ini adalah video dari bentuk atau rupa meteor. Kemudian asteroid. Berdasarkan jaraknya terhadap matahari, planet dikelompokkan menjadi planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam merupakan planet yang jaraknya dekat dengan matahari, sedangkan planet luar merupakan planet yang jaraknya jauh dari matahari. Nah, planet yang dikategorikan ke dalam planet dalam adalah seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Sedangkan planet yang dikatakan kategori sebagai planet luar, contohnya seperti planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, planet Neptunus, dan planet Pluto. Di antara planet luar dan dalam tersebut terdapat sabuk yang disebut dengan asteroid, yang merupakan ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang asalnya masih belum jelas diketahui. Dengan demikian, planet asteroid merupakan planet yang berukuran kecil yang lintasannya berada di antara planet dalam Mars dan planet luar Jupiter. Nah, asteroid ini yang ada di luar angkasa jumlahnya sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Namun sampai saat ini telah direkam terdapat ribuan asteroid beserta orbitnya. Orbit asteroid kebanyakan berada di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Nah, penemuan asteroid pertama kali pada tahun 1801 oleh seorang astronom yang berasal dari Italia, yaitu Piazzi. Saya Nurbaiti Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang planet. Istilah planet diambil dari bahasa Yunani, yaitu Antares Planetae, yang berarti bintang pengelana. Hal ini disebabkan karena planet dari waktu ke planet selalu berkelana atau berpindah-pindah dari rasi bintang ke bintang yang lainnya. Menurut terminologi astronomi, planet merupakan benda langit dengan ukuran relatif besarnya mengelilingi matahari.
Planet tidak dikategorikan sebagai bintang karena planet merupakan salah satu benda langit yang tidak bercahaya dan berevolusi atau berputar. Menurut IAU atau International Astronomy Union, sampai saat ini telah dikenal 9 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komet. Komet merupakan rangkaian cahaya yang bergerak dari satu konstelasi ke konstelasi lain di antara bintang-bintang. Rangkaian cahaya komet memperlihatkan seperti untaian rambut panjang. Oleh karena itu, komet sering disebut bintang berekor. Ketika mendekati matahari, ekor komet selalu berada di depan menjauhi matahari. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan solar pada cahaya matahari yang mendorong partikel-partikel kecil selalu ke arah yang berlawanan dengan matahari. Komet terdiri atas berbagai gas yang di dalamnya adalah sianogen, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, hidrasil, dan nitrogen hidrid. Pergerakan komet dapat dalam pemandangan sebagai lambaian yang indah yang kemudian lenyap begitu saja selama bertahun-tahun.